Faman aqamaha faqad aqamatin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka sungguh ini apa? Mendirikan agamanya atau mengokohkan agamanya. Ibarat tihang. Jadi tihang itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan sholat itu seperti tihang. Ibadah lain, puasa, zakat, haji itu lain tihang. Kenapa ya? Saking pentingnya sholat, Nabi merumpamakan itu seperti tiang. Karena ibarat bangunan, semua bangunan itu bergantung kepada tiangnya. Ini musola ini, musola al-hikmah ini, berbuting tiangnya. Coba tiangnya dipacul, bukan ada rumput, ya. Ada apa? Hancur, imamnya pindah, untungnya hancur. Itu juga bangunan. Makanya orang-orang bahari, orang-orang dulu pernah nggak berenang? Artinya apa? Amunnya membangun rumah, membangun toko, ada orang istilahnya selamat, berselamatan tihang, berselamatan menanjak tihang. Adalah keselamatan menanjak memasang atap. Ada Allah. Padahal atap itu penting juga. Kok biar ayo atap itu tinggi bro. Salah-salah pasang kubur bisa kematian. Tapi kan ada keselamatan memasang tihang. Adanya keselamatan memasang tihang. Jadi sambungan dari hadisnya, wa man taraka hadhihi, barang siapa yang meninggalkan sembahyang, faqad hadamati, sungguh ia menghancurkan agamanya. Jadi orang yang ada sembahyang itu menghancurkan agamanya seorang, menghancurkan nama dirinya. Orang yang ada sembahyang itu menghancurkan keluarganya, menghancurkan rumah tangganya, segala-galanya hancur, roboh. Ini orang yang ada sembahyang itu nanti orang yang roboh, orang yang hancur, orang yang binasa, orang yang ada sembahyang. Yang kedua lagi di antara kedudukan khusus ibadah sholat 5 waktu itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperdulikan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang ada sembahyang. Allah tidak memperdulikan ibadah-ibadah yang digawi oleh orang yang ada sembahyang. Sekalipun ia nama saban hari umpama atuju berzakat, banyak zakat yang dikeluarkannya, tapi ketahuilah ia ada sembahyang, maka akan dipandang oleh Allah. Itu dari nilainya. Ada dari nilainya. Ia saban hari bersedekah, banyak sedekahnya, pada main-main, sebutin orang mau sembahyang. Urusan bersedekah yang kita kebanyakan bersedekah. Tapi suku tingginya adalah sembahyang. Maka ketahuilah kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang yang ada sembahyang harus dipandang oleh Allah. Itu nilainya. Jadi kalau di dalam hadis disebutkan oleh Nabi, orang yang dapat mengabaikan, menyia-nyiakan, meremehkan sembahyang, maka kadang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min amalihi, daripada amal apapun yang ia kerjakan, puasanya, hajinya, umrohnya, karena dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ibadah sholat. Makanya jangan kita remehkan ibadah sholat ini. Orang yang meremehkan sholat maka akan diremehkan oleh Allah. Suami yang meremehkan sholat, maka ingat suami tersebut akan meremehkan kewajibannya, yaitu anak dan istrinya.
Istri yang ada sholat, yang meremehkan sholat, maka ia akan meremehkan kewajibannya, yaitu kewajiban suami dan anak-anaknya. Rumah tangga yang ada sembahyang, tunggu kehancuran rumah tangganya. Jadi sembahyang ini ada main-main, beda dengan ibadah yang lain. Terus nomor 3, di antara kedudukan khusus sholat fardu 5 waktu itu apa? Rusaknya amal ibadah karena rusaknya sholat. Rusak. Akhirnya apa? Puasanya, hajinya, umrahnya, semua amal-amal daripada kebaikan yang ingin kerjakan rusak. Kenapa? Sembahyangnya rusak. Makanya ujar Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu min amalihi as-shalah. Fa in fasadat sa'irul a'mal. Nah, pertama kali yang ditakuni oleh Allah, yang dicari di buku amal kebaikan kita, yang pertama kali itu ditakuni, dipertanyakan itu adalah masalah sembahyang. Sudah sembahyangnya rusak, artinya apa? Karena sembahyang, maka apa? Sudah tutup buku, artinya amal yang lain rusak. Karena dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena diperdulikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sholatnya rusak. Terus lagi angka 4, di antara keistimewaan sholat fardu 5 waktu itu ialah barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka ketahuilah orang tersebut menyandang gelar kafir. Orang beristilah, artinya ini ada hendak sembahyang. Kenapa? Karena jadinya apa? Bukan hendak. Dengan sengaja kurang diiktikadkannya, maka ia menyandang gelar kafir. Kalau ada puasa, ada kafir. Ada puasa, ada kafir. Ada berzakat, ada kafir. Ada berhaji, ada kafir. Tapi kalau ada sembahyang, yang Nabi apa? Wa man taraka sholati muta'ammidan faqad kafara jaizan. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang muta'ammidan sengaja, meninggalkan sembahyang secara sengaja, faqad kafara zihara, maka sungguh ia kafir secara terang-terangan. Amin. Nah, makanya di hadis lain itu ada Nabi menjelaskan, ujar Nabi, man taraka sholati subhi marratan ja'alallahu mal'unan madal abad. Barang siapa yang meninggalkan sholat subuh sekali aja, ditinggalkannya Nabi sekali aja, maka ja'alallahu mal'unan madal abad, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang jagat raya. Artinya apa? Mal'un. Di dalam ihya itu ada dijelaskan, sesungguhnya Allah itu menurunkan setiap hari itu 100 laknat. Setiap hari Allah turunkan 100 laknat. Satu laknat Allah berikan kepada orang kafir. Orang kafir itu setiap hari dilaknat oleh Allah. Kepada 99-nya di dalam ihya disebutkan, Imam Ghazali menyebutkan 99 laknat itu Allah berikan kepada orang yang meninggalkan sholat fardu 5 waktu. 99 laknat, bayangkan, mengelilinginya 99 laknat. Sekali dia sembahyang ditinggalkannya,
dilaknat oleh Allah ayah pada mohon maaf sial hidupnya mencari gawian harus banyak dapat ditolak, ada gawian dipecat, ada berusaha bangkrut. Sial 99 laknat waliyadzubillah mengelilinginya setiap hari. Dan ayo Pak, sekali sembahyang subuh jadi ketinggalan. Apa kabar setiap hari? Apa kabar setiap hari? Makanya jangan bingung. Kenapa aja hidup buruk kayak ini? Bergawi, mencari gawian kesana kemari, ujung-ujung ada Pak. Ujung-ujungnya apa? Mencari pinjaman jadi kalau ini kan 99 laknat la haula wala quwwata illa billah. Bayangkan kita bayangkanlah mengelilingi rumah kita, ya mengelilingi kamar kita, mengelilingi apa mungkin di kampung-kampung kita. Waliyadzubillah nasallallahu afiyah. Mudah-mudahan kita selamat bertahan. Amin ya rabbal alamin. Jadi masalah sembahyang ini tidak ada main-main. Masalah sholat ini tidak ada main-main. Nah, ini sampai tadi apa? Nabi langsung diundang oleh Allah bertemu dengan Allah untuk menerima perintah sholat fardu 5 waktu. Jadi peringatan Isra wal Mi'raj ini menjadikan sebagai evaluasi sembahyang kita. Kayak apa ibadah sholat kita nih yang di rumah, suami kayak Pak sembahyang, istri kebinian kayak Pak sembahyang, punya suaminya ini ulun ada mau sembahyang, punya anak ini pulang lagi ulun udah sembahyang dua sama berdua. Kayak punya bini itu harus sembahyang. Apa harus kita lakukan? Saleh. Coba. Jadi apabila laki-laki apabila kita menyuruh sudah menyuruh banyak bangun dari subuh. Aku hendak karena aku hendak bersikir. Karena laki sembahyangnya dilanggar, sembahyangnya di masjid. Sudah dibangun, ada bangun. Kita tolak sudah langgar, ini masih goreng di rumah. Sudah, tapi kita dapat sampai 3 hari kita dapat ada bangun, sudah gugur kewajiban kita. Artinya kalau ini nakal sembahyang, ini jangan menanggung dong. Dosanya ngomong kita menanggung. Ada istilah menanggungkan dosa. Lain halnya misal kita sembahyang, ada ini kita, anak kita atau kita sudah diingatkan, umpama tadi kan apa sudah gugur kewajiban kita. Tapi apabila kita ada yang menyuruh, ada yang mengingatkan, nah itu kan kita bertanggung jawab di akhirat. Kita bertanggung jawab di akhirat. Terus bagaimana solusinya? Dipukul lah, jangan dipukul. Anak orang itu agama melarang dan negara pun melarang. Kalau video sembahyang bilang boleh 5 kali 10 rokok dipukul. Jangan ada buang, ada boleh. Itu dilarang oleh agama, dilarang oleh negara. Berarti Habib ini kena paham berarti surah An-Nisa. Makanya di dalam surah An-Nisa itu apabila perempuan melakukan nusuk itu apa? Ada masih lawan laki, nusuk berarti. Maka
nasihati. Apabila nasihat itu kada mempan, maka apa? Ujar Al-Quran, maka ini harus dipisah guring. Kalau sudah dipisah guring, kada mempan menjadi masih tidak. Maka yang ketiga, wabribuhunna, ya, pukulnya. Tapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan atau bukan dengan kekerasan. Bahkan di dalam tafsir itu disebutkan memukulnya pakai apa? Siwak. Pakai siwak. Karena kalau siwak mulai dihangnya, kalau siwak. Oh, dia dipukul, tapi enggak dipukul aja lalu memukul lawan dunia. Ada boleh? Nah, oh lagi ada boleh memukul bini. Tapi dia bunyinya ada subahnya kayak apa? Sudah kita padani, kita nasihati, tetap ada mau apa yang kita lakukan? Hah? Kita antar roda apa ya? Antar roda urutannya. Saya pun kalau bisa bini lagi lah, pulang ya. Artinya adalah jangan memukul. Nah sekarang kan banyak kejadian tuh mukul perempuan. Jadi lelakian itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu paling dulu dasar perempuan. Jadi perempuan itu di dalam Islam, ini agama Islam yang sangat memuliakan perempuan. Di agama lain ada yang sama seperti agama Islam memuliakan perempuan. Sampai Bu Ayu, Bu Bian ini ada di dalam surah Al-Quran, surah An-Nisa. Surah An-Nisa itu kan khusus membahas tentang perempuan. Saking istimewanya perempuan ini. Biar mana ada laki-laki surah Ar-Rijal ada. Ada surah Ar-Rijal. Ada. Yang ada surah An-Nisa. Makanya laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa, pelindung. Jangan memukul, jangan menyakiti perempuan. Nah terus kelima, keistimewaan ibadah sholat 5 waktu. Nomor 5 ini adalah disebutkan as-sholatu mir'atul ibadah. Sholatu mir'atul ibadah. Apa artinya? Sembahyang itu cerminan ibadah yang lain. Sholat itu adalah cerminan ibadah. Kenapa disebut cermin? Karena semua ibadah itu ada di dalam sembahyang. Semua ibadah, puasa, zakat, haji ada di dalam sholat. Nah makanya tadi rusak sembahyang, rusak dua ibadah yang lainnya. Iya lebih adalah puasa di dalam sholat ada. Coba biar sembahyang, boleh nggak minum? Boleh lah sembahyang sambil makan pisang. Ada batal puasa. Nama lagi ibadah haji ada di dalam sholat. Nama ya inna sholati wa nusuki. Nusuk bagian ibadah haji ada di dalam sholat. Zakat ada di dalam sholat ada. Ibadah zakat ada di dalam sholat. Apabila
Zakat yang dimaksud zakat di sini adalah ketika kita mengucap Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, keselamatan untuk kalian dan rahmat Allah untuk kalian, kesejahteraan, keselamatan untuk kalian semua. Kalau zakat materi itu membahagiakan orang. Kalau zakat doa itu mendoakan orang agar bahagia. Zakat doanya. Jadi semua ibadah ada di dalam di dalam sholat. Zikir, la ilaha illallah, tahlil ada di dalam sholat. Tasbih ada di dalam sholat. Sholawat kepada Nabi ada di dalam sholat. Nah, jadi tinggal kita aja lagi kayak apa mengevaluasi ibadah sholat fardu dan lima waktu ini. Maka harusnya bagi kita, artinya memperingati Isra wal Mi'raj ini, makin bertambah rajin ibadah sholatnya, makin khusyuk ibadah sholatnya, makin mantap bacaan sholatnya. Dengan itu berarti peringatan Isra wal Mi'raj kita peringati pada malam ini bermanfaat. Tapi sebaliknya, sembahyangnya tambah koler, sembahyangnya kada rajin, kada khusyuk, maka berarti peringatan Isra wal Mi'raj tidak membawa kemanfaatan bagi kita. Makanya ini mumpung waktunya. Artinya ada lambat untuk memperbaiki sholat. Bacaan sembahyang diperhatikan. Karena sembahyang itu secara bahasa doa. Sembahyang itu adalah doa. Jadi sembahyang itu dari awal sampai akhir itu isinya doa. Cuma dua sholat itu isinya apa? Doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa sembahyang dihafali, dimuliki, dibacai. Doa bukunya, doa kitabnya. Ada kitab nang bahasa Arab, nang bisa membaca bahasa Arab doa. Nang bisa bahasa Indonesia aja. Nang bahasa Latin dari doa. Bacai, hafali dari doa kita.